Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang jaminan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah, yaitu mendapatkan dua keselamatan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang redaksi hadisnya mengatakan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat karena Allah, di garis bawah, karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, dengan berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dia mendapati takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram, maka jaminan yang diberikan oleh Nabi, kutibat lahu bara'atan, maka ditetapkan baginya dua keselamatan. Bara'atun minan nar, keselamatan dari neraka, wa bara'atun minan nifaq. Tapi perlu kita mengetahui bahwa tidak sedikit orang yang menjaga ini, bahkan mungkin sudah bangga dengan apa yang dia lakukan, sementara tidak menghindari hal-hal yang bisa membatalkan. Maka penting juga kiranya kita menjaga diri, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita, yang bisa membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang bisa membatalkan, bahkan bisa membuat seseorang dianggap kafir kepada Al-Quran, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi
tukang ramal, yang biasa kita sebut pemaca, orang pintar, patepu-tepu, engka gagana tak belawi, natanai, oh, dia nama belai. Fasa'alahu an syai'in, bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka lam tuqbal salatun, lam tuqbal lahu salat, tidak diterima baginya salatnya, arba'ina lailah, selama 40 malam. Jadi kalau tadi disebutkan man shalla arba'ina yauman, siapa yang salat 40 hari lillah, karena Allah, kita berupaya untuk itu dan semoga kita mendapatkan baraatan tadi. Tapi kalau kita tidak menghindari hal-hal yang bisa membatalkan apa yang kita lakukan, batal. Ini datang sekedar bertanya. Sekedar bertanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Apalagi kalau membenarkan. Nah, dalam ayat hadis yang lain, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang tenun atau tukang ramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan apa yang disampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir kepada Al-Qur'an. Nah, ancaman. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan, yang bisa menggugurkan pahala salat kita. Padahal kita semua mengetahui bahwa salat itu adalah ladang untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggugurkan dosa-dosa. Para saudara-saudari kita yang karena tidak mengerti, ya, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang yang tahu itu bahwa dia tercipta untuk beribadah tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Karena salah satu penyebabnya yang kita sampaikan adalah dia tidak tahu untuk apa dia beribadah. Dia tidak mengerti kenapa dia sholat. Untuk apa dia sholat. Sehingga dia melakukan asal-asalan. Nah, padahal ada hadis yang lain juga yang menjelaskan bahwa ketika seseorang salat, ada salatnya orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dalam salat. Ada orang yang salat tapi salatnya tidak melewati telinganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak melewati kepalanya. Ya, karena amal soleh yang kita lakukan itu semua diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang sholat karena tidak sempurna apa yang dia lakukan dalam sholat, maka sholatnya tidak terangkat. Sholatnya tidak sampai ke atas. Nah, siapa? Salah satu di antaranya adalah orang yang sholat. Bahkan dalam hadis ini disebutkan sittina sana. Ada orang yang sholat 60 tahun.
tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Ada orang yang salatan selama 60 tahun tapi tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena barangkali dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Atau dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Ini ancaman ini. Sehingga bukan hanya sekedar hadir, bukan sekedar melakukan, tapi bagaimana memperhatikan sudah sempurnakah cara kita sholat. Ini baru tata cara sholat. Belum yang berbau batin, baru berbau zahir saja. Zahirnya barangkali tidak sempurna. Ini kalau yang memang punya penyakit, ya, yang punya penyakit, ya tentu maafu. Tapi yang masih kuat, lalu tidak sempurna cara rukuknya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam pengajaran kepada al-musi'u salatu, orang yang sholatnya tidak benar, yaitu summarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku sampai kamu tenang dalam ruku. Dan kesempurnaan dalam ruku itu salah satunya adalah tenang. Jangan terburu-buru. Nah, ketenangan juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa lurus punggungnya, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Sehingga dalam riwayat disebutkan kalau ditaruh, ya, gelas berisi air tidak tumpah. Jadi mohon maaf, ada model ruku seperti ini. Ini salah. Ada juga yang begini, naik. Ya. Jadi yang rata, ya, yang rata. Nah itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masih mampu, masih sanggup untuk menyempurnakan, jangan sekedarnya. Ya, lain halnya kalau memang tidak bisa bungku, ya, atau biar bagaimana tetap bungku, nasabah sama bungku memang, ya, maaf, ya, itu tidak bisa diluruskan. Tapi ada orang karena ketergesa-gesaan sehingga tidak sempurna. Allah, sami Allah. Ya, yang kita sering contohkan, sami Allahu Akbar. Ini mah pito manu. Allah. Ya. Nah, meskipun ada juga yang bangga dengan salat 11 rakaat 5 menit, ya. Bacaan Al-Fatihahnya membuat kita ngos-ngosan. Nah, ini bagaimana dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan dalam salat. Ada orang yang disebutkan dalam hadis ini bahwa ada yang salat selama 60 tahun tapi tidak diterima. Sungguh rugi. Nah, ketika kita mampu menyempurnakan lalu tidak menyempurnakan, berapa lama pun kita sholat, tapi kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Nah, sebagai orang beriman, seharusnya kita melihat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang telah melakukan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan, telah memberikan yang terbaik, apa yang menurut mereka sudah itu terbaik, tapi hatinya selalu khawatir, hatinya selalu merasa takut jangan sampai tidak diterima. Nah, kita kebanyakan terima nih roh, ya, keyakinannya penuh, ya. Padahal kekhawatiran bagi orang beriman itu bagus. Nah, kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan kalau sekiranya
ada orang yang menyampaikan bahwa semua orang masuk surga kecuali satu. Saya khawatir yang satu itu saya. Ini kekhawatiran. Jangan sampai ada semua orang masuk surga kecuali satu orang. Ya. Nah, Umar mengatakan saya khawatir kalau yang satu orang itu saya. Nah, kita kebanyakan tanya memang naroiya. Menesani tanya iya. Ya, kita selalu yakin bisa surga, bisa surga. Ya. Bagaimana tidak? 5 kali sehari semalam di masjid. Ya. Yang jaminannya surga. Ya. Man shalla lillahi arba'ina yauman. Kan begitu. Yudrikut takbiratul ula. Bagaimana tidak dapat takbir pertama? Selalu di saf pertama. Selalu di saf pertama. Ya, meskipun ada juga orang yang biasa di saf pertama tapi tidak mendapatkan takbir pertama. Ya. Nah, kenapa? Karena yang di depannya batal ya mundur, maju dia. Karena ada yang begitu. Dalam fikih dibahas itu. Ada juga yang mungkin dapat rakaat pertama, takbir pertama bersama imam, tapi tidak selesai bersama imam. Kenapa? Karena memikirkan apa yang dia lakukan, mengingat ternyata ada rukun salat yang sebelumnya dia tidak lakukan. Maka dihitung sejak dia ingat, dia mengulangi. Contoh, ada orang salat, ya, yang biasa kita sampaikan. Ketika imam bertakbir, takbiratul ihram itu, maka makmum juga bertakbir. Takbir itu bukan sekedar mengangkat tangan. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, banyak di antara kita, tapi bukan di sini ya. Di antara orang muslim yang ketika masuk terutama tidak bertakbir. Takbir itu adalah melafazkan Allahu Akbar. Meskipun tidak sekeras suara imam. Karena ada juga yang mengatakan bersuara ya dalam salat berjamaah bagi makmum itu bid'ah. Terlalu keras. Ya, jangan jauh karena ada sunnah qauliyah. Dalam salat itu ada sunnahnya. Ada sunnah qauliyah. Ya salah satunya adalah mengucapkan takbir itu. Takbir baik takbiratul ihram maupun takbirat intiqal. Ya, meskipun saya lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan ya suara itu didengar oleh telinga sendiri. Ya, didengar oleh telinga sendiri. Jadi berbisik, tapi dilafazkan. Nah, terkadang ada orang takbir karena takbiratul ihram itu rukun, Pak. Rukun. Sehingga kalau tidak melakukan tidak sah salat. Jadi kalau kita mendengar imam takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kita juga mengucapkan itu. Jangan hanya sekedar masuk. Karena mengangkat tangan itu bukan takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Lafazkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Jadi bertakbir tidak mengangkat tangan, insya Allah sah salat. Tapi mengangkat tangan tidak bertakbir, tidak sah salat pasti. Bukan insya Allah. Pasti tidak sah salatnya. Kenapa? Meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun itu tidak cukup hanya sujud sahwi. Harus diganti. Makanya tadi saya mengatakan ada yang bertakbiratul ihram sama imam tapi tidak selesai bersama imam. Kenapa? Tadi saya tidak bertakbir tadi. Nah, rakaat kedua. Maka ketika dia berdiri, dia mengulangi takbirnya Allahu Akbar. Itu baru rakaat pertamanya dia. Sehingga imam salam dia menambah. Jadi yang heran, siapa tahu nanti ada yang silong itu sempaja. Biasanya imamnya nama tambah sisa. Silakan. Dia barangkali. Ini penting untuk kita ingatkan sebab masih ada di antara kita ya termasuk di jamaah nurut tijarah. Kau kata sempaja lain-lain ditaruh. Dijenjen.
billahi siro. Ya, yang selalu saya katakan, tatahan ajak lalu tepesuk kalimat, ya. Kalau bisa tungguin sampai selesai dia sholat, baru datangi, tanya, masem pajang agai. Ya barang ketumai dari lele taiseng ya de peguiseng apa? Main tanah mengaji. Misalnya ya, naudzubillah. Sehingga ini penting untuk kita ingatkan, sebab bisa jadi kita sudah merasa diri sempurna apa yang kita lakukan, padahal ada hal-hal yang bisa membatalkan, yang bisa menggugurkan apa yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa mawas diri, menjaga diri, untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan pada ibadah kita, khususnya ibadah yang sangat menentukan ini. Yang pernah kita sampaikan hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti di hari kiamat terhadap seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amalnya adalah salat. Kalau salatnya sempurna, maka dianggap sempurna yang lain. Tapi kalau salatnya tidak sempurna, maka diperiksa semua yang lain. Ya, meskipun dalam hadis ini ada berita gembira ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau ada orang yang salat fardunya tidak sempurna, maka lihat salat sunnahnya. Siapa tahu ada salat sunnah yang bisa jadi penyempurna. Sehingga biasa saya menyampaikan bahwa jangan menyia-nyiakan itu salat sunnah, karena salat sunnah itu penyelamat. Salat sunnah penyelamat. Orang yang rajin melakukan salat sunnah, insya Allah ya tidak mungkin tertinggal salat fardunya. Tapi kalau menyia-nyiakan, apalagi menyia-nyiakan salat fardu, ya pasti tidak melakukan salat sunnah. Ya. Yang fardu aja ditinggal, apalagi yang sunnah. Tapi kalau rajin melakukan yang sunnah saja merasa berat kalau ditinggalkan, merasa ada yang kurang, apalagi yang fardu. Ya kalau fardu saja masih diancam ya. Orang yang salat sempurna saja masih diancam dengan hal-hal yang bisa membatalkan, bagaimana yang tidak salat? Nah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita tutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepadanya semoga istighfar dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardal muslimin Allahumma arham mautana Allahumma arham mautana Allahumma arham mautana wa mautal muslimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Dan semoga segala kesalahan dan dosanya Engkau ampuni, dan semua kebaikan-kebaikan Engkau terima dan Engkau beri balasan yang sempurna. Dan kepada saudara dan saudari kami yang masih diuji dengan penyakit, Engkau uji dengan penyakit, maka berikanlah ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menerima ujian-Mu, dan semoga Engkau mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan semoga kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang sempurna kepada-Mu. Allahumma amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wal na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi